Setelah lebih dari 1 dekade bersama, apakah ini akhir dari duet fenomenal Fajar dan Rian? Simak keputusan besar yang bisa mengubah peta bulu tangkis Indonesia. Welcome to my party. We're just getting started. Pasangan ganda putra Indonesia, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto, sedang menjadi sorotan. Setelah 11 tahun bersama, performa mereka yang cenderung inkonsisten, memunculkan spekulasi tentang kemungkinan perombakan pasangan oleh PBSI. Hal ini pun diungkapkan langsung oleh pelatih ganda putra pelatnas PBSI, Antonius Budi Arianto, yang tetap berhati-hati dalam mengambil keputusan besar seperti itu. Fajar dan Rian pertama kali dipasangkan pada tahun 2014 ketika keduanya masih sangat muda dan baru bergabung dengan pelatnas PBSI. Pelatih Chafiz Yusuflah yang menyatukan mereka. Debut mereka dalam ajang Indonesia International Challenge 2014 berakhir manis dengan gelar juara setelah menundukkan pasangan Indonesia lainnya, Fran Kurniawan dan Agripina PR Putra. Kemenangan ini menjadi awal dari perjalanan panjang mereka sebagai salah satu pasangan ganda putra andalan Indonesia. Sepanjang perjalanan karirnya, Fajar dan Rian mencatatkan sejumlah prestasi gemilang. Mereka meraih medali perak di Asian Games 2018, 2 medali perunggu di kejuaraan dunia bulu tangkis pada 2019 dan 2022, serta memenangkan 12 gelar dalam 20 final BWF World Tour Finals, termasuk 2 gelar prestisius All England pada 2023 dan 2024. Pencapaian luar biasa lainnya adalah keberhasilan mereka menjadi pasangan ganda putra nomor 1 dunia pada 27 Desember 2022, sebuah posisi yang mereka pertahankan selama kurang lebih 10 bulan. Namun, perjalanan karir Fajar dan Rian tidak selalu mulus. Setelah mencapai puncak, performa mereka mulai menurun, terutama menjelang, selama, dan setelah Olimpiade Paris 2024. Pasangan yang sering dijuluki Fajri ini kesulitan untuk kembali meraih gelar juara dan gagal mempersembahkan medali emas yang sangat diharapkan. Penurunan performa ini memicu desakan dari badminton lovers agar PBSI melakukan penyegaran dengan memisahkan Fajar dan Rian serta memasangkan mereka dengan pemain lain. Pelatih Antonius Budi Arianto mengakui bahwa perombakan pasangan bukanlah hal yang mustahil. Namun, ia juga menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam mengambil keputusan. Saat ini, Fajar dan Rian masih berada di peringkat 4 dunia, hanya di bawah pasangan-pasangan tangguh seperti Kim Astrup Anders Karup Rasmussen dari Denmark, Go Steffe Nur Izzuddin dari Malaysia, serta Liang Weikeng Wang Chang dari Tiongkok. Merombak pasangan dengan ranking 4 dunia bukanlah keputusan yang mudah. Jangan sampai keputusan itu menjadi bumerang bagi kita, ujar Antonius. Antonius juga menyoroti bahwa sektor ganda putra baru saja mengalami penyegaran. Pasangan Leo Roli Carnando Bagas Maulana dan Daniel Martin Shohibul Fikri telah mengalami rotasi oleh pelatih sebelumnya, Aryono Miranat. Situasi ini membuat Antonius semakin berhati-hati untuk melakukan perombakan lebih lanjut. Kita harus mempertimbangkan banyak hal sebelum merombak. Kalau saya merombak lagi, apakah langkah itu justru akan mengembalikan situasi ke awal? Kita harus bijak, tambahnya. Meski demikian, Antonius tidak menutup kemungkinan adanya perubahan di masa depan. Menurutnya, 2025 adalah waktu yang tepat untuk mencoba kombinasi pasangan baru demi menemukan formula terbaik untuk 2026 dan persiapan menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Tahun ini adalah waktu yang memungkinkan untuk eksperimen. Namun, semua itu tergantung pada perkembangan yang kita lihat di beberapa turnamen ke depan, jelasnya. Keputusan besar seperti memisahkan pasangan yang sudah 11 tahun bersama tentu bukan hal yang mudah. Fajar dan Rian telah melalui banyak hal bersama, mulai dari kemenangan-kemenangan besar hingga tekanan untuk terus tampil konsisten di tengah persaingan yang semakin ketat. Namun, dalam dunia olahraga, terkadang perubahan diperlukan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Jika langkah ini benar-benar diambil, harapan besar tentunya ada pada pasangan baru yang terbentuk untuk membawa kejayaan bulu tangkis Indonesia di kancah dunia. Antonius menegaskan bahwa setiap langkah yang diambil oleh tim pelatih akan berdasarkan evaluasi menyeluruh. Kami ingin memastikan bahwa keputusan apapun yang diambil, itu adalah yang terbaik untuk masa depan bulu tangkis Indonesia. Oleh karena itu, kami akan terus memantau dan menganalisis performa setiap pemain. Pungkasnya, dengan segala prestasi yang telah dicapai, perjalanan Fajar dan Rian di dunia bulu tangkis tetap menjadi inspirasi bagi banyak orang. Terlepas dari keputusan yang diambil nanti,
Baik tetap bersama atau dipisah, mereka telah membuktikan diri sebagai salah satu pasangan terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Kini, semua mata tertuju pada langkah berikutnya dari PBSI dan pelatih Antonius dalam menentukan masa depan pasangan yang satu ini. Apakah Fajar dan Rian akan terus melangkah bersama? Ataukah kisah mereka harus berlanjut dengan pasangan baru? Hanya waktu yang akan menjawab. Apakah keputusan dalam merombak pasangan atlet bisa menjadi kunci sukses Indonesia di Olimpiade 2028? Atau justru risiko besar? Cari tahu jawabannya di sini. Welcome to my party. We're just getting started. Pelatih sektor ganda putra pelatnas PBSI, Antonius Budi, mengambil pendekatan yang penuh kehati-hatian dalam mempertimbangkan perombakan pasangan atletnya. Langkah ini tentu bukan tanpa alasan. Skema bongkar pasang di sektor ganda putra harus melalui berbagai pertimbangan matang, termasuk evaluasi teknis dan karakter permainan dari masing-masing atlet. Hal ini memastikan keputusan yang diambil dapat memberikan dampak positif jangka panjang, khususnya dalam persiapan menuju Olimpiade 2028. Saat ini, sejumlah pasangan seperti Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, Muhammad Shohibul Fikri, Daniel Martin, serta Leo Roli Carnando Bagas Maulana, terus dipantau perkembangannya. Beberapa dari mereka mulai menunjukkan peningkatan yang menjanjikan, tetapi proses evaluasi masih berjalan. Antonius menegaskan bahwa hasil di sejumlah turnamen menjadi indikator utama, sebelum memutuskan perubahan. Istilahnya mau dirombat bagaimana, kan saya masih lihat beberapa turnamen. Kita lihat saja nanti bagaimana. Tapi, pasti dikasih waktunya tuh 2025 ini, ujar Antonius. Keputusan ini tidak diambil dengan gegabah, mengingat 2025 adalah tahun yang krusial bagi sektor ganda putra. Mengapa demikian? Karena pada tahun tersebut, proses perombakan harus selesai sebelum memasuki fase kualifikasi Olimpiade Los Angeles 2028. Antonius menyadari bahwa mencoba-coba formasi baru di tahun 2026 bisa sangat berisiko. Nanti, 2026 saya rasa merombak-rombak itu sulit. Waktunya enggak sampai ya untuk jangka panjangnya di Olimpiade. Enggak coba-coba lagi di 2026, karena kami kejar poin untuk Olimpiade. Jadi, 2026 kami enggak bisa main-main lagi. Akan ketinggalan, tambahnya. Pendekatan hati-hati ini tidak hanya diterapkan oleh Antonius, tetapi juga didukung oleh PBSI. Sebagai organisasi induk, PBSI telah memberikan lampu hijau bagi pelatih sektor ganda untuk mencari kombinasi terbaik sepanjang tahun 2025. Langkah ini sejalan dengan strategi jangka panjang yang memprioritaskan stabilitas tim saat memasuki fase kualifikasi Olimpiade. Di sektor lain, seperti ganda campuran, skema bongkar pasang sudah dimulai. Beberapa pasangan baru yang muncul di antaranya adalah Dejan Ferdinansyah, Siti Fadia Silva Ramadhanti, Ferrul Justin Mulia Pita Haningtyas Mentari, dan Rinov Rivaldi Glisa Ayu Kusumawati. Taufik Hidayat, Wakil Ketua Umum IPP PBSI, menyebutkan bahwa perubahan seperti ini harus dilakukan dengan perhitungan waktu yang tepat. Karena memang perubahan, terutama untuk ganda campuran itu sampai akhir tahun ini. Karena kalau sudah mendekati Olimpiade, enggak bisa juga. Dalam arti ini bisa, cuman kan mereka mesti dari nol lagi, jelasnya. Kondisi ini memperlihatkan bagaimana PBSI dan pelatihnya benar-benar memahami pentingnya momentum dan waktu dalam meracik formasi baru. 2025 menjadi tahun eksperimen dan evaluasi. Namun, setelah itu, tim harus solid dan siap bersaing di ajang internasional, terutama dalam perburuan tiket Olimpiade. Melihat ke depan, langkah ini menunjukkan bahwa PBSI tidak ingin mengulangi kesalahan masa lalu. Mereka sadar bahwa persiapan menuju Olimpiade membutuhkan waktu yang cukup untuk membangun chemistry antar pemain, mengasah teknik, serta mengumpulkan poin penting di berbagai turnamen. Strategi ini juga mencerminkan keseriusan PBSI dalam mengelola sektor ganda putra sebagai salah satu andalan Indonesia di kancah bulu tangkis dunia. Dengan melihat bagaimana perkembangan pasangan seperti Fajar Rian, Fikri Daniel, dan Leo Bagas saat ini, harapan besar ada di pundak mereka. Tapi, apakah pasangan-pasangan ini akan tetap bertahan atau akan ada kombinasi baru yang lebih menjanjikan? Hanya waktu yang bisa menjawab. Yang jelas, langkah Antonius dan PBSI menunjukkan komitmen mereka untuk tidak hanya mengejar hasil jangka pendek, tetapi juga mempersiapkan masa depan bulu tangkis Indonesia. Proses bongkar pasang memang tidak mudah, butuh keberanian,
perhitungan matang, dan kerjasama antara pelatih, pemain, serta manajemen PBSI. Namun, dengan dukungan penuh dari semua pihak, peluang untuk menemukan kombinasi terbaik semakin besar. Tahun 2025 akan menjadi saksi bagaimana strategi ini diterapkan, dan kita sebagai pecinta bulu tangkis tentu berharap yang terbaik untuk masa depan sektor ganda putra Indonesia. Jadi, apakah langkah hati-hati ini akan membuahkan hasil manis? Atau justru tantangan baru yang akan muncul? Mari kita nantikan perjalanan para atlet ganda putra Indonesia di panggung internasional. Satu hal yang pasti, kerja keras dan komitmen dari semua pihak akan menjadi kunci kesuksesan menuju Olimpiade Los Angeles 2028.